Saran saya adalah Kementerian Keuangan punya kewenangan untuk mengalirkan ya uang dari Bank Indonesia tadi rekening dia, sebetulnya uang dia kemudian dipindah ke bank umum, tapi harus dipastikan juga bahwa bisnis itu di Indonesia mudah gitu loh. Problem kita itu adalah kadang-kadang hal-hal yang kecil gitu ya, tapi terakumulasi dan itu mengganggu sektor real gitu. Yang namanya biaya-biaya tambahan ya, biaya-biaya nyokok dan seterusnya itu kan bukan hal yang gede banget gitu, maksudnya dalam konteks ini ya, tapi kan hampir menjadi apa ya istilahnya ya, rahasia umum. Rahasia kok umum gitu ya. Pada saat Pak Prabowo pidato tentang nota keuangan itu kan banyak menjanjikan soal bagaimana MBG lah, bagaimana soal berbagai macam ya bentuk-bentuk belanja pemerintah yang akan di-push gitu ya untuk di 2026 gitu. Tapi ketika kita crawling di media sosial ya dari berbagai platform gitu di Indef gitu, di kami, nah itu ternyata yang banyak dikeluhkan oleh mereka, presidennya bicara soal narasi bagaimana belanjanya itu akan lebih pro terhadap rakyat, rakyatnya teriaknya soal pajak. Tapi kadang-kadang memang ya hal baru diperlukan ya menurut saya gitu ya. Seperti pergantian Menkyu itu kan butuh strategi baru juga gitu ya menurut saya, dan kita berharap nanti ada strategi yang lebih jitu ya untuk menjawab tantangan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik tadi gitu kan. Mas Eko Listianto, Direktur Indef, selamat datang di Podcast Merdeka. Ya, terima kasih atas undangannya dari Podcast Merdeka. Mas Eko, terima kasih. Ini perdana nih kita di kantor baru. Ini studio baru ya? Studio baru. Jadi langsung spesial kita ngebahas ekonomi dengan Mas Eko. Kita maunya yang panas apa yang dingin nih sis? Tengah-tengah dong. Mas Eko, ini di kondisi sekarang Menteri Keuangannya baru Pak Purbaya. Kita ingin tahu nih, ingin dapat insight-insight soal ekonomi di eranya Pak Prabowo yang udah mau setahun. Itu seperti apa? Apakah akan gelap? Apakah makin terang? Apakah akan tumbuh? Karena Pak Purbaya tuh lumayan optimis banget ketika baru dilantik. Oh saya orang lama kok di pasar dan lain-lain gitu kan. Terkesan koboi memang dia bilangnya, Menteri koboi. Tapi nanti kita akan mengulas itu lebih jauh. Iya, saya mulai gini Mas Eko. Coba kalau kita lihat di sosial media tuh, sosial media, baca berita atau dimanapun gitu. Saya kok ngelihatnya seolah-olah Indonesia ini seperti ada yang nyebut Indonesia gelap, ekonomi nggak jelas, pertumbuhannya stuck di 5%-an terus gitu. Terus apa-apa serba dipajakin. Kalau coba pas komen-komen tuh, apa-apa dikit-dikit dipajakin gitu. Kayaknya kan. Menteri Keuangan diganti Menteri Kepajakan kan. Iya. Jadi semua seolah-olah rakyat itu kayak di press gitu Mas. Terus kondisi ekonomi juga dianggapnya berat gitu. Enggak. Saya mau tanya ke Mas Eko-nya gini, apakah ekonomi Indonesia sekarang ini itu memang benar-benar berat, dan apakah memang benar-benar Indonesia itu gelap gitu? Kayak nggak ada baik-baiknya gitu. Gimana Mas Eko ngelihatnya sekarang? Oke, Mas Aziz ya dan Mas Angga ya. Jadi pertama mungkin saya ke Mas Aziz dulu ya. Tadi soalnya lebih aspek yang terkini gitu ya. Konteksnya adalah ekonomi seperti apa sih sebetulnya gitu ya. Kalau saya lihat, dan ini memang juga data-data juga menggambarkan itu ya. Ya kalau dikatakan udah gelap banget nggak sih? Ya belum begitu ya. Tapi maghrib kalau kata anak zaman sekarang. Ya menjelang sore dong. Sore. Oh iya. Sore. Senja. Cuma persoalannya adalah kalau kemudian dikatakan baik-baik saja, lah ngapain ada reshuffle kemarin kan gitu. Ya itu sudah menunjukkan bahwa sebetulnya secara implisit pemerintah sendiri mengakui ya ada persoalan-persoalan ekonomi yang belum terselesaikan, sehingga kemudian harus ganti pemain ini ya. Pemain dalam konteks ini adalah menteri gitu ya, untuk bisa mengeksekusi kebijakan secara lebih baik begitu. Itu kan secara ininya seperti itu sebetulnya kejadian pergantian atau reshuffle kabinet kemarin yang menyentuh kepada persoalan ekonomi. Nah, seperti apa kondisi perekonomiannya? Ya kalau saya katakan sebetulnya bahwa secara umum kita mengalami stuck ya sekarang ini ya gitu. Jadi stuck kalau saya bilang begitu. Jadi tumbuhnya masih positif iya gitu ya, tetapi
hanya segitu-gitu saja begitu. Nggak ada lonjakan ya. Nggak ada lonjakan ya. Mungkin juga kurang ada gebrakan juga yang berbeda gitu kan. Karena mungkin kemarin dipimpin oleh sosok Bu Sri Mulyani juga ya di bidang fiskal ya di Kementerian Keuangan tersebut yang juga sudah sosok lama kira-kira begitu. Jadi saya rasa ya memang perlu penyegaran ya. Ya kali aja gitu ya kita ada hal-hal baru yang nanti bisa dibawa oleh menteri-menteri baru gitu kan, harapannya begitu. Orang baru harapan baru lah. Iya, kira-kira begitu. Apalagi tadi Mas Angga menyebut ya sebetulnya penggantinya itu juga bukan orang yang sama sekali baru di market lah kira-kira. Setidaknya di sektor keuangan lah ya. Beliau adalah mantan kepala LPS, sebelumnya juga sudah malang melintang lah ya, begitu di berbagai kementerian ya, juga pernah. Terus kemudian juga sebelumnya juga beliau di Dana Reksa ya, satu institusi yang juga memang sangat dekat dengan sektor keuangan begitu. Jadi dari yang saya baca ya sejauh ini, situasi ekonomi kita itu memang sedang menuju kegelapan tadi gitu ya, untuk kemudian tidak benar-benar nyampe gelap banget. Nah itu perlu ada mungkin pertama adalah refreshing ya, penyegaran dalam konteks figur gitu ya. Tapi juga yang lebih penting sebetulnya adalah bagaimana benar-benar reformnya apa nih gitu. Karena reform tidak yang cukup dilakukan menteri baru ini nanti. Ya harapannya begitu gitu. Kalau hanya sekedar melanjutkan ya lama-lama benar-benar gelap gitu. Karena kan yang selama ini ada itu ternyata tidak mampu untuk menjawab tantangan ekonomi yang ada ya. Bahwa mungkin Bu Sri Mulyani bukan berarti tanda prestasi loh ya. Beliau sangat juga dipercaya oleh pasar ya, disiplin fiskalnya selama ini ya kita lihat juga cenderung berjalan gitu ya. Teori-teori tentang bagaimana dia menjaga defisit dan seterusnya itu kan juga menghasilkan at least adalah stabilitas ya di perekonomian kita. Nah, cuma kan masyarakat ini nggak cukup hanya butuh ekonomi yang segini-gini aja. Itu persoalannya di situ. Soal segini-gini aja itu sebenarnya masih saya potong. Segini-gini aja atau stuck. Kalau kita lihat data pasca reformasi misalkan era Bu Mega sampai Pak Prabowo itu kan kisaran di 5%. Baru pas tinggi itu 6% itu di era Pak SBY. Itu pun naiknya kecil lah. Ketika kita melihat negara-negara maju yang bisa lonjakan pertumbuhan ekonominya gitu. Sementara Indonesia di 10 tahun terakhir di era Pak Jokowi aja. Itu di sekitar 5%-an terus. Komisi 11 kemarin bilang, apakah ini kutukan 5%? 10 terakhir kok kita kayak dikutuk. Iya, nyambung ke yang tadi Mas Eko. Apa yang salah ya? Kok gitu terus gitu? Ya yang salah tentu saja adalah cara kita mengelola ekonomi, mungkin begitu ya. Tidak bisa tumbuh seperti era mertuanya Pak Prabowo ya, Pak Harto dulu gitu kan. Karena impian kita dulu ya sejak era Pak Harto sebetulnya adalah menjadi negara maju ya. Di setiap tahapan 5 tahun itu dibikin sedemikian rupa begitu ya. Ada repelita dan seterusnya, itu ada tahapan-tahapan yang harus dicapai untuk menjadi negara maju. Nah, kemudian datanglah krisis 98 yang kemudian meruntuhkan semua strategi itu ya dan dibangun kembali. Nah, di era reformasi ini kita belum mampu pada posisi waktu sebelum reformasi ya. Reformasi itu pertumbuhan yang kira-kira mendekati repelita 6 terutama ya, itu sudah kita ya bicaranya 7%, 8% itu hal yang biasa. Seperti Vietnam pada hari inilah kira-kira gitu waktu itu ya. Nah, sekarang bicara 6% aja itu udah kayak ngawang gitu ya. Jadi itu yang jadi problem. Dan ya pencapaian terbaik selama era reformasi kalau dalam konteks pertumbuhan ekonomi yaitu di era Pak SBY dulu ya. 6,5% itu adalah titik tertinggi yang kita bisa capai pertumbuhan ekonomi kita ya. Kalau yang kemarin habis Covid memang 7%, tapi itu kan ceritanya berbeda ya. Itu kan dari low base effect ya istilahnya begitu. Jadi dari pertumbuhan yang naik minus ya. Gitu. Jadi kalau kemudian ke depan bagaimana? Nah, kita kan diberi narasi oleh Pak Presiden bahwa pengennya ke arah 8% gitu. Nah, sehingga kalau hanya bisa dari tahun ke tahun hanya bisa menumbuhkan 5%, tentu menurut saya juga sepakat ya. Ini mungkin bukan figur yang dicari oleh Pak Prabowo kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Ini tantangan berat untuk Pak Menkyu Purbaya ya untuk menjawab 8%. Itu bisa apa enggak sih? Tapi beliau optimis. Sangat optimis. Ya, saya rasa beliau optimis ya. Pertama memang harus optimis gitu ya. Kenapa demikian? Karena kan kita tahu bahwa salah satu yang quote and quote banyak dikhawatirkan
orang lah gitu ya, atau investor gitu ya, kalau Bu Sri Mulyani nggak di kabinet lagi, katanya terjadi goncangan ya di sektor keuangan atau apa gitu ya. Tapi kan ya kita juga tahu gitu ya, orang market tuh dalam konteks yang lain juga berbicaranya mungkin mereka juga mau bilang begini. Kalau Bu Sri Mulyani yang yang megang fiskalnya, kita udah tahu cara mainnya kira-kira gitu lah. Kan bisa aja begitu. Jadi membaca marketnya udah tahu policy-nya paling begini, paling begini, sehingga mereka enak kan gitu ya. Udah tahu lah kira-kira langkah-langkah yang akan dilakukan seperti apa. Kalau kemudian ganti strategi, at least ganti figur, nah mungkin mereka perlu membaca ulang kan gimana strateginya. Nah dari situ menurut saya ya wajar kalau 1-2 hari kemudian terjadi perlemahan di IHSG atau mungkin juga rupiah. Karena kan setiap pelemahan adalah potensi keuntungan bagi spekulan kan gitu ya. Jadi itu aja sebenarnya kita harus lihat gitu ya. Benar. Kan juga nggak longsor banget kan, IHSG juga nggak sampai trading halt gitu, enggak juga gitu ya. Sekarang bahkan udah mulai menghijau lagi. Jadi menurut saya pada akhirnya pasar itu pun juga memberi kesempatan gitu kepada orang baru kan. Istilahnya gitu. Masih koreksi sedikit aja lah. Iya benar gitu ya, koreksi yang masih terukur gitu ya. Nah mudah-mudahan nanti saya sih tetap berharap ada gebrakan baru ya, harapan baru, tentu harus ada gebrakan baru. Kalau hanya melanjutkan, pencapaiannya nanti sama tuh, 5%-an lagi. Gitu. Kita nggak keluar dari kutukan ya Mas? Iya. Kutukan 5%. Kutukan 5%. Saya kembali ke soal yang pertumbuhan tadi ya. Kalau kita bicara teori gitu kan, bagaimana sih meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia? Karena kan berdampak ke banyak hal. Selalu teori-teorinya adalah soal menggenjot investasi. Dan lain-lainnya itu kan. Kalau secara teori kan sebenarnya kita itu bisa, dan orang Indonesia itu nggak kekurangan orang pinter loh. Iya. Untuk menganalisa bagaimana kita ada lompatan pertumbuhan ekonomi gitu. Tapi faktanya ya tadi masih ada kutukan 5%. Pertanyaan salahnya di mana gitu. Maksudnya kok muter aja di situ terus. Teorinya padahal udah ada, tapi prakteknya berat banget gitu. Bahkan solusinya kalau di dalam paparan teks itu ada gitu loh solusinya gitu. Tapi eksekusinya kenapa sulit? Kenapa sulit ya? Bukan cuma teorinya sudah ada ya, prakteknya sudah ada dan kita sudah pernah lakukan. Yaitu apa? Di era Orde Baru gitu ya. Kita bicara adalah konteks ekonominya ya, bukan konteks demokrasinya. Dalam konteks ekonominya, Orde Baru itu mampu menumbuhkan salah satu mesin paling penting di dalam perekonomian namanya industri. Industrialisasi itu berhasil mereka lakukan, pertumbuhannya itu sampai double digit. Jadi pada saat ekonomi waktu Orde Baru tumbuh 6% misalkan begitu ya, itu maka industri itu tumbuhnya 2 kali lipat, 12%. Itu sebetulnya bisa jadi gambaran rule of thumb ya, atau istilahnya ya gambaran umum lah gitu ya. Kalau industrinya sekarang tumbuhnya hanya 5%-an, ya dapatnya ya cuma 5%-an doang gitu. Jadi untuk bisa ke depan nanti ya, yang membuat akan berbeda, apapun strategi yang akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan ataupun pemerintah lah, karena pertumbuhan ekonomi sebenarnya nggak hanya dari Kementerian Keuangan gitu ya. Itu kita akan melihat kalau itu berhasil, tentu ada geliat di industrinya. Dugaan saya itu, karena itu jalur yang paling memungkinkan untuk bisa akselerasi. Kalau kita sektor ya. Kuncinya di industri, dan industri itu sampai hari ini itu masih tetap yang terbesar porsinya di dalam pertumbuhan ekonomi kita ya secara sektoral. Tapi juga problemnya begitu industrinya menyusut, dikit-dikit PHK gitu. Ya kejadian lah seperti sekarang gitu loh. Semakin kelihatan sore menuju gelap. Itu yang terjadi gitu. Sebenarnya itu. Jadi ke depan bagaimana kalau mau kita balikin lagi situasinya, ya kalau mau jawabannya cuma satu, reindustrialisasi, itu kuncinya gitu. Kalau mau ditambah yang lain, oke, Pak Prabowo itu punya jalur yang lain, adalah beliau itu ternyata sangat diterima di level internasional ya, dan proaktif sekali kan, kemana-mana sering ya, gaul lah di internasional itu gaul. Itu harusnya bisa kita konversi ya, diplomasi tersebut menjadi sebuah diplomasi ekonomi yang memungkinkan nanti untuk menjadi pasar-pasar baru kita bagi eksporter kita di dalam negeri gitu. Itu yang kemarin kita lupakan kan di era sebelumnya begitu kan, di mana ya kurang kuat lah di diplomasi internasional kita kemarin kadang-kadang gitu, dari presidennya. Diplomasi dari presiden sangat penting. Tapi saya menarik ada salah satu video yang viral dari Ahok ya, walaupun bukan ekonom ya. Tapi menarik, ada pengalaman dia cerita dari para pengusaha itu. Ketika dia ke Vietnam, pengusahanya itu lebih mudah. Jadi ketika saya mau bawa uang untuk investasi
ke pemerintah Vietnam, langsung kamu mau investasi apa? Sini saya ada tempatnya, lokasinya, seperti terbuka. Tapi ketika masuk ke Indonesia itu berbeda gitu. Ada seolah-olah ketika masuk ke Indonesia itu birokrasi segala macam. Iya. Semacam jadi tantangan sendiri dong, Mas. Iya. Itu menurut saya cerita yang bagus juga disampaikan oleh Pak Ahok ya kepada publik begitu untuk menggambarkan timpangnya ya antara kebijakan industrialisasi di Vietnam dengan di Indonesia gitu kan. Nah, kenapa? Tentu kalau kita bicara sistem memang di sana berbeda ya, katakanlah kepemilikan lahan dan seterusnya kan memang pemerintah kalau di sana gitu ya. Tapi oke lah kita anggap saja itu sebagai suatu memang katakanlah perbedaan ya yang memang secara alamiah gitulah katakanlah. Tetapi memang dalam konteks yang lain tingkat competitiveness kita itu kalah dengan Vietnam begitu. Sehingga wajar banyak industriawan ya, investor-investor lebih tertarik ke sana begitu. Bahkan mungkin bukan hanya untuk investor asing loh. Kalau kita tanya ke pengusaha Indonesia sendiri ya, itu jangan-jangan gitu ya, lo ekspansinya ke sana. Coba aja nanti dicek akan ketemu tuh. Jangan-jangan jumlahnya lebih banyak loh. Iya gitu. Kayaknya ke sana lebih menarik sih. Ya itu problemnya karena di sana itu sebetulnya jawabannya satu aja, ada kepastian namanya itu. Kepastian lahan, kepastian aturan gitu ya. Dan kepastian kapan pabrik saya bisa langsung beroperasi itu dalam tenggat waktu berapa lama, apakah sebulan 2 bulan itu jelas gitu. Seorang investor itu kan memang butuh kepastian. Selain kepastian untung, dia juga perlu tahu kepastian resiko kan. Iya benar Mas Angga. Iya kan. Jadi ya di situ mungkin ya Indonesia perlu belajar lah dari Vietnam kalau memang halnya seperti itu Mas. Iya menurut saya gitu sih. Kalau kita hanya mengiming-imingi keuntungan, selama ini kan begitu kan. Iya. Kita diiming, silakan lahan ada keuntungan gitu, tapi resiko itu yang nggak pernah ditunjukkan kayaknya ke investor. Iya, jadi gini, investor itu kan kita bicara investor sektorial ya. Iya. Mereka harus bangun pabrik, setelah itu kan mereka cari pasar juga gitu kan. Ada pesanan-pesanan dari baik domestik maupun negara lain gitu ya. Nah itu kan pesanan itu kan juga pasti butuh kepastian juga kan. Benar. Gitu ya. Misalkan saya pengen dong packaging atau apalah gitu ya, botol atau apa gitu ya. Itu kan waktunya berapa, jumlahnya berapa, kapan dikirim itu kan harus jelas. Untuk itu ketika dia berproduksi itu juga harus jelas. Nah kalau kemudian ketidakjelasan itu muncul di negara kita, maka ya mereka rasional aja gitu kan. Yang penting kan usaha saya hidup gitu kan. Akhirnya pilihan rasionalnya kadang-kadang mereka memang ekspansinya lebih sering ke Vietnam gitu. Coba aja ditanya tuh pengusaha-pengusahanya oleh pemerintah lah yang nanya lah ya gitu. Mas nih ngomong masih Vietnam. Apa ya, kalau di luar tuh kalau ciri-ciri negara maju itu udah mulai produksi mobil. Kan Vietnam udah ada nih. Oh iya. Indonesia masih ada. Sempat ada. Ada. Mobil listriknya ada loh, udah mulai loh. Oh iya. Tapi udah lebih masif gitu sih. Iya. Itu benar nggak sih Mas? Itu mitos atau fakta sih? Sebuah negara maju tuh ciri-cirinya udah produksi mobil kayak Korea, gitu kan? Terus yang terakhir ini Vietnam, benar nggak sih Mas? Ya, jadi di dalam kita melakukan industrialisasi pun sendiri ya, itu juga ada tahapannya. Biasanya kalau negara itu masih berkembang, mau jadi negara maju, produksinya itu yang agak sedikit-sedikit lebih, ya nggak terlalu sophisticated lah, nggak terlalu kompleks gitu ya, produk yang dibikin itu gitu ya. Lama-lama nanti kalau dia udah mulai kaya, nah itu udah mulai menuju negara maju gitu ya, dia akan meninggalkan basis industri yang biasa-biasa itu ya, tapi kemudian naik ke levelnya yang lain. Misalkan Korea dulu juga memulai dari galangan kapal, dibikin bikin kulkas gitu kan. Terus lama-lama bisa menjadi HP, terus jadi ya pabrik mobil dan seterusnya itu. Sekarang mereka bicaranya kan bukan mobil lagi ya, semikonduktor lah apa gitu. Jadi naik level. Nah, terus kemudian yang memproduksi mobil siapa? Yang memproduksi kulkas siapa? Ya negara lain yang sedang berkembang yang mau menuju negara maju tersebut. Jadi apa itu kayak ada jejak yang ditinggalkan itu nanti diisi oleh negara-negara lain gitu yang berhasil ya tentu. Nah Vietnam itu menuju negara maju juga ya seperti kalau kita ya mudah-mudahan gitu ya. Amin. Nah itu situasinya adalah mereka lebih cepat melakukan industrialisasinya. Kita bisa melihat dari produk yang mereka ekspor ya. Ekspor terhadap GDP mereka udah di atas 100%, ya kita belum nyampe 100, ya kita baru 40-an kalau nggak salah ya. Jadi itu masih menggambarkan bahwa dalam konteks industrialisasi kita tertinggal. Ya. Tetapi ya menurut saya sih masih ada kesempatan lah gitu. Tapi memang ke depan harus ada formula baru nih ya untuk bisa membuat
tadi industrialisasi itu menggeliat lagi lah begitu. Iya. Karena kalau dilihat kayak gini, ternyata menggenjot pertumbuhan ekonomi itu nggak gampang, iya kan? Bukan hanya dari seorang kompleks. Menteri Keuangan aja nggak bisa. Kompleks. Karena misalkan kalau kita lihat beberapa minggu belakangan gitu kan Mas ya, masih ada kaitannya dengan politik ekonomi. Kalau di Indonesia kan selalu sering terkait. Ya, yang kemarin ada demo besar-besaran yang kita khawatirkan, aduh jangan sampai deh nanti berdampak buruk ke ekonomi kan. Di tengah kita pengen stabilkan ekonomi, bahkan pengen grow setinggi-tingginya gitu. Ketika ada demo besar-besaran seperti itu kan, ya yang rugi ya kita-kita juga sebenarnya kan. Nah, PR-nya sekarang kalau memang di Indonesia itu masih banyak PR-nya begitu. Kalau misalkan Mas Eko nih jadi Menteri Keuangan ataupun jadi pejabat, yang pertama diberesin itu loh. Dari kompleksnya masalah. Ini bukan pertanyaan yang pertama sih wawancara dulu ke Merdeka ya. Dari kompleksnya itu tadi ya, untuk menggenjot pertumbuhan gitu loh. Ya, kalau bagi saya sih mengurai benang kusut ini tentu nggak mudah gitu ya. Satu deh, pertama saya mau ngapain dulu gitu. Maka jawabannya adalah ya si figur tersebut ditempatkan dalam tupoksinya sebagai apa, kan gitu dulu kan. Kalau misalkan nih dia mau bicara soal macam-macam tentang sektor keuangan tapi dia ditempatkannya di sektor yang lain, kan nggak bisa juga gitu. Nah, terutama konteks hari ini kalau kita mau bicara kita misalkan meniadakan faktor nanti di apanya, tapi yang paling penting bagi Indonesia saat ini itu adalah bagaimana menggeliatkan kembali sektor realnya, itu saja sebetulnya. Sektor real ya. Sektor real itu ya bisnis, dunia bisnis, swasta lah gitu. Itu yang sekarang ini sedang lesu-lesunya gitu ya, sehingga mau dikasih, ya saya bisa bilang mau dikasih Menteri Keuangan yang kayak apapun, kalau dia nggak bisa menggeliatkan lagi sektor real, ya nggak bisa juga. Mau dikasih misalkan siapa lah gitu ya, orang terbaik di dunia, sama aja karena problemnya itu di situ. Kenapa kemudian itu kemudian menjadi masalah besar? Karena dari sektor real yang tidak terlalu bergerak ini, yang saya bilang stuck tadi gitu ya, ternyata lama-kelamaan kemudian menghasilkan orang-orang yang punya daya beli yang tidak kuat gitu ya, daya belinya melemah. Daya beli melemah, nabungnya dikit lama-lama habis gitu kan, makan tabungan gitu kan. Udah gitu terus akhirnya kenapa sektor real yang lemah itu kemudian berimplikasi ke luas ya. Kalau sektor realnya lemah, maka bayar pajaknya juga dikit. Bayar pajak dikit, Menteri Keuangannya pusing juga nih kan gitu ya. Cari dari mana lagi nih duit gitu kan. Akhirnya kemudian apa? Bisanya naikin pajak kan gitu. Naikin pajak kena lagi kan. Akhirnya itulah lingkaran setannya. Bulet aja di situ. Karena ngomong sektor real, menggeliatkan sektor real misalkan. Caranya kayak bagaimana kan gitu ya. Iya, karena gini, nanti ada mindset begini lagi. Saya mau bisnis, dikit-dikit dipajakin, giliran rugi, udah diem aja pemerintah. Giliran mau menggeliatkan kita mau berbisnis baru awal aja. Udah pajaknya udah deng gitu. Nah, rugi siapa yang tanggung? Belum bayar pajak. Gitu sih Mas, maksudnya tantangannya kan di situ. Nah, justru itu makanya sebetulnya ya di dalam konsep ekonomi, negara itu ya perannya tidak dominan di dalam kue perekonomiannya itu, tetapi sekali memutuskan sesuatu itu strategik ya. Strategi itu artinya punya dampak ke ekonominya luas. Cuma kalau dia sendiri ya dari budget misalkan Kementerian Keuangan itu katakanlah sekarang mungkin sekitar 3.800-an T ya belanjanya tahun depan itu. Atau tahun ini sekitar 3.500 lah katakanlah gitu. Yaitu kalau kita bandingkan dengan PDB kita yang sudah 22.000 triliun gitu ya. Itu ya masih sekitar 8-10% lah kira-kira gitu ya. Enggak paling dominan gitu. Tetapi keputusan dia ya apakah naikin pajak atau menahan pajaknya dulu gitu ya. Terus ngasih insentif di sektor tertentu itu akan menentukan sektor realnya tadi bergerak atau enggak gitu. Nah, sehingga dari situ sebetulnya pembuat kebijakan ya dalam konteks ini memang perlu melihat benar-benar nih sektor real gitu. Seperti kebijakan terbarunya Pak Purbaya yang kemarin juga disampaikan itu kan. Ini baru mau saya tanyakan ya. Soal 200 triliun yang ingin 200 triliun ya. Dari BI. Ya, itu kan sebetulnya gini. Jadi pemerintah itu punya namanya saldo anggaran lah ya, sisa anggaran lebih gitu ya dari
apa itu istilahnya belanja-belanja dia dari APBN lah gitu ya. Yang setiap tahun kan ada yang penyerapannya tidak 100% tuh, dikumpul-kumpulin muncullah angka 425 ya triliun itu gitu. Kalau di rumah tangga itu namanya uang apa? Nggak kepake gitu. Uang apa ya? Dibilang tabungan juga. Enggak. Uang apa sih? Ya, uang yang udah nggak diapa-apain gitu, nggak kepake duitnya gitu. Tapi sekarang mau ditarik. Duit jaga-jaga kali ya. Ya, duit jaga-jaga. Bener tuh, duit jaga-jaga. Nah, itu ditaruh di rekening Bank Indonesia. Dikasih bunga loh gitu ya. Bunganya itu 87,5% dari apa itu BI rate-nya gitu. Jadi sekitar berapa itu? Ya pokoknya tidak sampai misalkan BI rate 5% saat ini ya nggak nyampe 5% sih gitu ya. Sekitar 87,5% dari 5% itu gitu. Nah, tapi menurut Pak Menteri ya itu rencananya 200T itu mau digeser jadi dari rekening BI ke rekening bank ya, bank umum. Tujuannya sebetulnya adalah untuk nanti supaya bank itu bisa nyalurin dalam bentuk kredit gitu. Nah, beliau tentu sudah tahu dong, ada banyak pertanyaan publik itu. Lah nanti kalau dibelikan SBN lagi gimana gitu, atau SRB lagi. Dia udah tahu itu kan, dia makanya dia juga statement saya lihat di pernyataannya itu. Tapi bukan untuk dibeliin itu lagi gitu kan, tapi memang diputar di sektor real tadi gitu. Berarti menjawab sebenarnya. Iya, menjawab separuh sebetulnya itu ya. Nah, bagi saya gitu ya, memang ide ini memang menarik sih gitu ya. Hal yang mungkin selama ini sebenarnya juga sudah dilakukan, tapi mungkin ini adalah lebih gampang lah untuk menjelaskan ke publik ya. Tetapi yang harus kita lihat adalah pada hari ini itu sebetulnya kredit itu lambat gitu ya, pertumbuhannya hanya 7%. Itu memang karena sektor bisnis ini lesu gitu loh. Jadi bukan karena banknya nggak punya uang untuk nyalurin kredit gitu ya. Permintaan kreditnya itu memang lemah karena pengusaha-pengusaha itu melihat kayaknya nggak bisa ekspansi deh, kayaknya situasinya segini-gini aja deh gitu. Sehingga akhirnya mereka sebenarnya mereka udah mengajukan pinjaman ke bank gitu ya, sudah disetujui oleh bank. Tapi kemudian nggak ditarik sama dia. Kan biasanya nggak langsung misalkan pinjam 1 miliar, nggak semua yang tarik 1 miliar kan. Ambil dulu 250 buat bisnis, lancar, ambil lagi gitu kan. Plafonnya 1 miliar dari bank gitu. Nah, yang terjadi pada hari ini itu namanya teknis sekali ya, ini undisbursed loan. Jadi kredit ya sudah disetujui oleh bank, fasilitas kredit sudah disetujui bank, tapi nggak ditarik sama sektor real, sama pengusahanya belum ngambil. Jadi karena si pengusaha sebenarnya udah punya uang, tapi dia masih ragu buat melakukan investasinya. Bener, masih ragu, akhirnya ngendap di bank gitu kan. Nah, nilai uangnya itu udah 2.000 triliun lebih ya. Wow. Iya, di bank gede banget yang itu ya, dan growth-nya 9%-an ya. Jadi ada kenaikan dari bulan ke bulan itu sudah 9% itu tinggi banget menurut saya gitu. Uang yang mengendap itu yang seharusnya dijadikan buat investasi. Benar. Jadi kalau ekonomi semakin tidak pasti, maka undisbursed loan itu semakin tinggi. Karena sebenarnya sudah tinggal calling bank, ini dong cairin dong, cair gitu karena udah disetujui kan gitu kredit itu, tapi nggak diambil sama mereka karena melihat sektor realnya gitu. Jadi dari kacamata itu sebetulnya menurut saya ya kebijakan ini juga punya resiko tidak efektif. Justru gitu. Menambah tadi ya uang apa tadi undisbursed loan. Ya undisbursed loan itu bisa menambah juga gitu kalau kemudian tidak dieksekusi menjadi sebuah geliat ekonomi di sektor real. Nah sehingga saran saya adalah Kementerian Keuangan punya kewenangan untuk mengalirkan ya uang dari Bank Indonesia tadi rekening dia sebetulnya uang dia kemudian dipindah ke bank umum, tapi harus dipastikan juga bahwa bisnis itu di Indonesia mudah gitu loh. Kan kadang-kadang belum tentu loh mereka itu bisnisnya terhambat bukan karena tidak ada permintaan. Jangan-jangan memang misalkan nih biaya lain-lainnya itu mahal gitu ya. Baru diriin usaha udah dipungut ini pungut itu pajak gitu kan. Baru matok baru matok lahan. Iya gitu kan. Ada ini kan kemudian praktek di lapangannya kan. Secara teori dalam proses flow-nya tuh enak tuh. Ya tadi Mas ketika di sektor real itu kan orang baru bangun usaha. Udah tuh tiba-tiba datang tuh. Ini udah ada izinnya belum? Ini belum untung aja ditanya izinnya gitu. Iya kan. Belum lagi nanti kalau sudah berdiri gitu kan. Orang mau beli ya, ada tukang parkir gitu. Datang lagi parkir lagi padahal
mau belinya itu kan cuma 15.000, parkirnya 2.000. Jadi kadang hal-hal kecil yang memang nyentuh di kita ya, nyentuh di masyarakat gitu, itu berpengaruh loh. Walaupun cuma bayar 2.000 bukan masalah pelit, tapi 2.000 kali berapa? Iya, benar-benar. Jadi orang kan akhirnya nyari sesuatu yang udah nggak usah bayar, beli online aja nggak usah ribet. Jadi sampai segitunya gitu. Ya memang situasinya kayak gitu Mas Asnis ya. Jadi memang problem kita itu adalah kadang-kadang hal-hal yang kecil gitu ya, tapi terakumulasi seluruh dan itu Indonesia mengganggu, dan mengganggu sektor real gitu. Yang namanya biaya-biaya tambahan ya, biaya-biaya nyokok dan seterusnya itu kan bukan hal yang gede banget gitu. Maksudnya dalam konteks ini ya, tapi kan hampir menjadi apa ya istilahnya ya, rahasia umum. Rahasia kok umum gitu ya. Tapi memang kenyataannya kan begitu. Nah, harusnya dan nanti kan tidak cukup nih kalau hanya ngelontorin duit dari satu rekening ke rekening yang lain tadi, itu tidak akan jadi sesuatu kalau kemudian memang sektor realnya itu tidak juga direform gitu. At least berusaha itu mudah, kira-kira gitu aja deh kalau clue-nya gitu ya, sehingga nanti itu diterjemahkan ya mungkin di daerah-daerah yang memang itu adalah kekurangan kredit ya berarti minjem kredit jadi mudah gitu ya. Di daerah lain sebenarnya kredit gampang tapi premanya banyak. Itu berarti premanya yang masalah gitu. Tiap daerah punya masalah sendiri-sendiri ya, hambatan sendiri-sendiri harus disesuaikan juga gitu. Jadi nanti jangan one fit for all juga kebijakannya gitu. Ketika yang usaha banyak tapi nanti ada persoalan lain, daya belinya. Nah itu juga nanti jadi PR sendiri tuh Mas Eko. Oh ya kalau daya beli tentu ya. Nah itu kalau daya beli, nah menurut saya salah satu rumusannya memang ada di Kementerian Keuangan ya, kebijakan fiskalnya yang harus ditinjau ulang ya. Misalkan kita bicara soal PPN gitu ya. Kalau di negara-negara tetangga kita yang Malaysia udah mau jadi negara maju, udah kayaknya tahun ini di-declare negara maju. Negara gitu maju. Ya, nah itu ya kalau PPN kalau daya beli lagi melemah ya PPN turunin dong gitu. Kira-kira gitu. Nah, tapi kita berani nggak yang seperti itu gitu? Karena nanti berkurang penerimaan. Iya, jelas penerimaan pajak berkurang. Tapi kalau penerimaan pajak berkurang, cuma kalau kemudian omset bisnisnya naik karena orang kembali berani beli. Implikasinya adalah pada akhirnya penerimaan pajak bisa naik juga. Kan pajak diambil dari keuntungan usaha kan gitu ya. Jadi ada potensi itu juga yang harus dilihat gitu. Dalam konteks menumbuhkan ekonomi, kalau menurut saya sih itu penting ya, penurunan PPN perlu menurut saya pada hari ini kan buat menggairahkan daya beli ya Mas. Iya benar gitu. Tapi kalau kita bicaranya adalah hanya melanjutkan strategi yang kemarin, memang hal-hal kayak gini itu sangat. Ya karena isu PPN kenaikan pajak itu sensitif loh. Sangat sensitif sekarang. Ya karena pada puncaknya kemarin gara-gara isu yang liar itu di media sosial, iya kan? Di Pati? No, bukan. Ya yang di Pati salah satunya. Kemudian yang kemarin kita aksi ada demo-demo itu salah satunya kan isu pajak. Seolah-olah semua dipajakin. Berdampak ke penjarahan seorang menteri keuangan loh. Seolah-olah juga negara tuh nyari duitnya dari pajak aja. Iya. Padahal kan banyak ya Mas. Nanti Mas Eko bisa jelasin deh. Dari mana aja sih pendapatan negara nih? Apakah memang pajak aja gitu? Ada yang menarik ini ya tentang netizen tadi gitu. Pada saat Pak Prabowo pidato tentang nota keuangan itu kan banyak menjanjikan soal bagaimana MBG lah, bagaimana soal berbagai macam ya bentuk-bentuk belanja pemerintah yang akan di-push gitu ya untuk di 2026 gitu. Tapi ketika kita crawling di media sosial ya dari berbagai platform gitu di Indef gitu di kami, nah itu ternyata yang banyak dikeluhkan oleh mereka. Presidennya bicara soal narasi bagaimana belanjanya itu akan lebih pro terhadap rakyat, rakyatnya teriaknya soal pajak. Ini jangan-jangan pajak akan naik, ini jangan-jangan itu loh. Saya kaget juga gitu. Loh, hasilnya kok malah yang gede ini di luar dugaan saya ya. Biasanya kan mereka teriaknya soal kemiskinan gitu-gitu ya, pengangguran, tapi ternyata teriaknya adalah Pak, pokoknya kita nggak mau pajak naik. Jadi akhirnya terus kita mikir, oh iya, rakyat ini udah bisa mikir, netizen ini udah bisa mikir dikit ya. Jadi kalau dia tahu bahwa sebenarnya situasi ekonomi stuck seperti sekarang, terus kemudian punya ide untuk lebih menggratiskan dan seterusnya itu ya, menambah belanja, oh berarti nanti ujungnya akan ada pajak yang naik karena utang kan ada batasannya kan gitu ya, kira-kira mereka tahu itu, dan sehingga akhirnya saya pikir wah ini berarti antara yang dinarasikan dengan yang ditangkap oleh netizen itu ternyata berbeda gitu. Dan itulah ya menurut saya akhirnya kan terus
Bu SMI kemarin ya yang berjanji untuk tidak naikin pajak. Sebuah akumulasi gitu. Benar gitu. Jadi memang ada situasi-situasi seperti itu. Nah, bagaimana kemudian menjawab katakanlah harapan publik yang seperti itu? Maka kita harus buat gitu ya sebuah strategi kebijakan ekonomi khususnya di bidang fiskal itu yang realistis lah gitu. Yeah. Ini contoh kita masuk pada anggaran-anggaran yang menurut saya tidak proporsional ya dalam konteks sektoralnya gitu. Misalkan taruhlah yang paling banyak juga jadi concern hari ini itu ya terutama oleh kami di penelitian ya ataupun juga para akademisi adalah besarnya anggaran MBG untuk tahun depan ya. Boleh-boleh saja presiden itu malah membebani APBN. Besar sekali Mas, 335 tahun depan. Wow. Kalau pada periode saat ini penyerapannya bagus, hasilnya bagus, mungkin orang akan bisa menerima situasi itu ya. Tapi saat ini saja sebetulnya ya kita bisa katakan program MBG ini sedang mencari bentuk gitu loh. Di balik segala macam akselerasi itu 300 triliunan itu. 335 triliun tahun itu sama depan. Kayak seperti subsidi BBM ya? Iya, setara itulah ya kira-kira. Jadi besar sekali dan itu masalahnya adalah sampai hari ini kemampuan penyerapan dalam ya BGN lah ya gitu ya, Badan Gizi Nasional itu 13 triliun. Dikasih anggaran tahun ini 71, dapat tambahan efisiensi 100 triliun, jadi 171. Penyerapan baru 13 triliun. Baru 13 triliun itu Indef kemarin coba menghitung berapa kasus keracunan ya yang sudah terjadi. 4.000 kasus. 4.000. Jadi dari situ kita bisa ngelihat kan bagaimana kemudian tantangan ke depan. Nah kalau kemudian tahun depan dia disuruh menyerap anggaran satu hari 1,2 triliun, sementara hari ini 1,2 itu habis dalam sebulan, kira-kira gitu ya. Common sense publik kan jadi bingung ini ya gitu ya. Bisa nggak nih? Pertama bisa nggak? Yang kedua govern nggak gitu kan? Secara tata kelola akan dilonggarin atau enggak nih gitu. Nah, kenapa kok harus dipaksakan seperti itu? Karena ngejar target 82 juta anak yang terlayani kan gitu ya. Nah, tapi kan common sense kita bisa mengatakan, oke, kalau kita nggak usah ngoyo seperti itu kan bisa juga gitu loh. Bertahap gitu ya, dari yang paling memerlukan dulu, dari yang terluar, bukan dari Jawa. Kalau dari Jawa semua udah enak gitu ya. Itu seperti itu. Jadi itu common sense sebenarnya masyarakat normal saja kan mengomentari soal katakanlah bagaimana pengelolaan uang mereka ya melalui APBN itu gitu. Itu baru satu aspek ya, belum aspek yang lain transfer ke daerah. Kita mau menumbuhkan ekonomi katanya menuju 8%. Ya. Kan pertumbuhan ekonomi itu adalah akumulasi dari aktivitas ekonomi yang ada di daerah. Kalau ditambahkan ya PDRB dengan yaitu punya relevansinya dengan PDB kita gitu. Kalau kemudian daerah itu dipotong transfer ke daerahnya besar sekali tahun depan itu menjerit lagi. Iya, yang sekarang aja dipotong 50 triliun menjerit ya, tahun depan itu lebih dari 200 triliun dipotongnya. Itu kan berarti 4 sampai 5 kali lipat ya dari tahun ini pemotongannya itu gitu. Ya mungkin bukan udah menjerit, menangis kayaknya, meraung-raung gitu. Itu problemnya. Nah, sehingga kalau itu dilakukan maka narasi soal 5,4 di tahun depan itu kan makin ngawang kan gitu. Gimana daerah bisa berkontribusi pada perekonomian kan begitu. Ya walaupun kata pemerintah sih ada proyek-proyek yang langsung ke daerah gitu ya. Tapi tentu saja ya tidak semua daerah juga merasakan proyek tersebut. Pertama kan itu ya. Bahkan MBG itu katanya itu aspek kedaerahannya juga dapat. Nah, tapi kan kita juga lihat bahwa kebutuhan daerah itu bukan hanya MBG gitu. Ya makanya, soal MBG aja salah satu contohnya ya. Bayangkan kalau itu makanan 1,2 triliun per hari dihabiskan di seluruh Indonesia contohnya itu tadi ya. Orang beli sayur, beli kebutuhan telur. Tapi kan harusnya kayak langsung terasa gitu loh. Ke rakyat-rakyat kecil yang dia jualan sayur. Ya, tapi kan nggak seperti itu sebenarnya. Yang kayak seperti yang untung itu seperti kayak pedagang-pedagang besar gitu, yang bisa pengadaan sayurnya banyak, telurnya banyak kayak gitu. Ya, yang dibayangkan tentang MBG memang seperti itu ya, menggunakan produk lokal, menggunakan UMKM lokal dan seterusnya gitu. Itu yang dibayangkan. Realitasnya karena ngejar target akhirnya pragmatis gitu kan.
nampan alat makannya dari Cina, ekspor dan seterusnya. Itu kan akhirnya apa? Jadi MBG kita menghidupkan ekonomi Cina kan gitu. Nah, kita nggak mau yang kayak gini kan gitu. Sehingga apa? Ya kesiapannya dulu dilihat setiap daerah ini gitu. Kalau kita kejar target, bukan berarti MBG itu jelek menurut saya sih ya. Ada sisi positifnya, cuma kita harus lakukan benar di implementasinya itu gitu. Nah, sama seperti tadi mengalirkan uang dari Bank Indonesia pindah ke bank umum itu ya bagus kalau bisa dieksekusi di level tadi ya, sektor bisnisnya bisa menyerap kredit itu gitu. Tapi kalau tidak ya sama aja ceritanya gitu. Itu juga sama. Jadi ini kalau implementasinya benar, tahapannya benar, walaupun tidak sangat akseleratif gitu ya, tapi kita bisa belajar dari lesson learned, karena mengakseleratif itu lebih mudah kalau sistemnya sudah terbangun dengan kokoh gitu. Tapi kalau belum, nanti ini kan sambil pembelajaran, sambil jalan gitu kan. Nanti biaya pembelajarannya banyak tuh ya. Semakin banyak yang keracunan, bahaya juga gitu untuk image-nya MBG sendiri. Terus padahal niatnya baik ya. Ya, niat baik harus dengan cara yang baik juga Mas Angga ya. Strateginya juga harus pas. Karena setiap sistem ya ganti pemerintah, ganti itu selalu ya sistem baru, model baru, program baru yang penyesuaiannya itu kan nggak bisa bim-salabim sebenarnya. Iya, itu salah satunya. Makanya kadang-kadang tapi kadang-kadang memang ya hal baru diperlukan ya menurut saya gitu ya. Seperti pergantian Menkyu itu kan butuh strategi baru juga gitu ya menurut saya, dan kita berharap nanti ada strategi yang lebih jitu ya untuk menjawab tantangan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik tadi gitu kan. Nah, di luar itu juga yang harus kita ingatkan juga ke pemerintah adalah sebetulnya mau kebijakan fiskal, mau kebijakan moneter itu hanya sebatas pendukung ya di dalam konteks ekonomi. Ekonomi itu yang gerak adalah sektor realnya, sektor swastanya, sektor rumah tangganya begitu. Kalau itu bisa bergerak, maka dengan sendirinya itu dia mensupport kepada fiskalnya tadi. Kalau ekonomi bergerak, dia bayar pajak. Kalau bayar pajak ya nggak pusing-pusing soal utang, soal ini gitu ya. Kira-kira gitu. Jangan dibalik-balik gitu ya. Semua mau ditumbuhkan dari sisi fiskal. Dipajaki tinggi dengan harapan uangnya bisa dikelola, didisburse lagi ke perekonomian. Ya beda ceritanya bro gitu ya. Yang kena pajak banyak udah langsung kurus dia gitu ya. Udah nggak bisa usaha lagi gitu. Sempat muncul narasi kelas menengah yang kena pajakin terus gitu kan. Kita kan kelas menengah nih. Dipajakin terus nggak dapat apa-apa. Kalau orang kaya dapat kompensasi pajak, insentif fiskal macam-macam ya. Yang di bawah juga dapat subsidi, kita kelas menengah diperas pajaknya. Itu Mas Angga itu menarik juga sih ya, dan tentu bentuk-bentuk insentif kepada kelas menengah berbeda dengan kelas bawah ya. Mungkin juga kayak kita nggak minta bansos kan gitu ya. Tapi at least misalkan jaga tuh stabilitas harga gitu ya. Terus kemudian ongkos transportasi publik kan sering kepada naik transportasi publik itu juga harus dijaga gitu ya. Nah itu kan butuh biaya juga untuk menjaga, merawat dan seterusnya itu. Nah itulah yang diperlukan begitu. Banyak sih untuk insentif untuk kelas menengah kalau mau dilakukan ya. Mohon pemerintah. Mas Eko terima kasih sharingnya. Tentu bahasanya pembahasan ekonomi ini berat ya Mas, tapi kita coba biar ekonomi nanti urusan Pak Menko baru, Menko yang sekarang dan Menteri Keuangan yang baru. Kalau kita ulas semuanya nanti selesai. Waduh. Tapi kurang lebih mudah-mudahan sahabat Merdeka bisa mencerna lah. Kita udah pakai bahasa yang paling nyaman dan membumi ya Mas. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dipahami. Mas Eko terima kasih, sukses selalu, salam buat teman-teman di Indef. Terus kritis, terus kasih masukan ke pemerintah. Terima kasih ya Mas. Terima kasih sama-sama ya. Terima kasih sahabat Merdeka. Oke.